Polisi baru-baru ini berhasil mengungkap sebuah klinik aborsi ilegal yang beroperasi di apartemen Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Penggerebekan ini mengungkap fakta mengejutkan, di mana saat dilakukan penggerebekan, terdapat pasien yang tengah menunggu untuk menjalani prosedur aborsi ilegal. Kombes Edi Surantasitepu, Dirkrimsus Polda Metro Jaya, dalam keterangan persnya menyatakan bahwa kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya praktik ilegal di lokasi tersebut. Selain itu, penyelidikan semakin diperkuat dengan temuan promosi aborsi yang diposting melalui website yang terhubung dengan kegiatan tersebut. Proses penyelidikan dimulai dengan memantau pendaftaran pasien yang dilakukan melalui website tersebut. Para penyelidik kemudian berkomunikasi dengan admin situs dan melanjutkan dengan pengamatan di lokasi yang diketahui sebagai tempat berlangsungnya praktik aborsi ilegal. Di lobi apartemen, polisi menemukan dua wanita, KWN dan R, yang belakangan diketahui sebagai pasien yang hendak menjalani prosedur aborsi. Setelah ditemukan, kedua wanita tersebut dijemput dengan mobil dan dibawa menuju parkiran, di mana mereka dijemput oleh tersangka LN dan kemudian dibawa ke unit 28A di lantai 28 apartemen itu. Setelah melakukan penggeledahan di apartemen tersebut, polisi menemukan berbagai bukti penting yang menguatkan dugaan praktik aborsi ilegal. Di antaranya adalah sisa-sisa darah yang diduga berasal dari prosedur aborsi, serta peralatan medis yang digunakan dalam tindakan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kapas bekas darah juga ditemukan di lokasi, yang kemudian semuanya diuji menggunakan tes DNA untuk memastikan keterlibatan para pasien. Selain itu, polisi juga melakukan visum et repertum terhadap para pasien untuk memastikan kondisi medis mereka. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Di antaranya, seorang wanita berinisial NS yang berperan sebagai eksekutor atau dokter yang melakukan aborsi. RH, wanita yang membantu NS, dan M yang bertanggung jawab untuk menjemput serta mengantar pasien ke lokasi. Sementara itu, LN, pria yang menyewa apartemen untuk digunakan sebagai tempat praktik, dan YH, pria yang mengelola website tempat promosi aborsi tersebut dipasang, juga turut dijadikan tersangka. Dua pasien, KWN dan R, juga dikenakan status sebagai tersangka karena terlibat dalam proses aborsi ilegal ini. Kelima tersangka utama yang mengelola klinik aborsi ilegal ini sudah ditahan di rutan Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat dengan pasal 428 ayat 1 Jo pasal 60 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun. Kasus ini menjadi peringatan penting tentang maraknya praktik aborsi ilegal yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para wanita yang terlibat. Pihak kepolisian berjanji akan terus menyelidiki kasus-kasus serupa demi mencegah terjadinya tindak pidana yang membahayakan keselamatan masyarakat. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.